Tiga. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami untuk pemenuhan mata kuliah simulasi komputer paralel D dengan judul Analisis Simulasi Pengoptimalan Alur Distribusi dalam Proses Sortir pada Gudang Distribusi Surabaya DC menggunakan software Flexim. Dan untuk hasil tugas besar ini disusun oleh yang pertama, saya Aditya Prasetyo dengan NPM 230320110051, kemudian Muhammad Sauki Latansana dengan NPM 230320101073, dan Muhammad Abiyu Al-Hikam dengan NPM 2303201051. Next. Kemudian di sini terdapat bab satu yaitu latar belakang. Industri e-commerce yang terus berkembang meningkatkan volume pengiriman barang secara signifikan. Shopee sebagai salah satu platform terbesar di Indonesia berupaya mengoptimalkan logistik melalui Gudang Shopee DC Oso Wilangon Surabaya yang menangani ribuan paket setiap hari. Proses operasionalnya mencakup penerimaan, penyortiran, pengemasan ulang, dan monitoring kualitas sebelum pengiriman. Meningkatnya jumlah paket menyebabkan tantangan dalam efisiensi sortir, terutama karena penumpukan di beberapa titik distribusi yang berpotensi menunda pengiriman. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan simulasi menggunakan Flexim guna menganalisis proses logistik secara detail. Hasil simulasi mengidentifikasi bottleneck dalam sortir dan pengemasan ulang. Berdasarkan analisis tersebut, diterapkan strategi seperti optimalisasi tata letak gudang, penyesuaian tenaga kerja, dan otomatisasi proses sortir. Langkah-langkah ini terbukti meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat waktu sortir, meningkatkan kapasitas pemrosesan, serta meningkatkan akurasi pengiriman. Dengan pendekatan berbasis data, Shopee dapat mengoptimalkan distribusi dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengiriman yang lebih cepat dan tepat waktu. Next. Kemudian di sini terdapat rumusan masalah. Ada perumusan masalah dari penelitian simulasi diskrit ini. Yang pertama, bagaimana alur distribusi dan proses sortir paket di gudang Shopee DC Osowilangon saat ini, serta titik-titik bottleneck yang menyebabkan ketidakseimbangan alur kerja. Kemudian yang kedua, sejauh mana efisiensi dan idle time yang terjadi pada setiap tahapan proses sortir, khususnya pada kategori paket berat dan proses monitoring kualitas berdasarkan hasil simulasi dengan Flexim. Yang ketiga, apa strategi perbaikan yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan alur distribusi sortir di gudang Shopee DC Osowilangon agar dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi waktu tunggu. Selanjutnya terdapat tujuan, yang dimana tujuan yang pertama yaitu menganalisis efisiensi operasional dalam proses logistik di gudang Shopee DC Osowilangon, Surabaya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi sortir untuk penyesuaian tata letak, tenaga kerja, dan otomatisasi proses sortir untuk mempercepat pemrosesan paket. Yang ketiga, meningkatkan akurasi dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya terdapat manfaat. Manfaat yang pertama yaitu membantu mengidentifikasi bottleneck logistik. Yang kedua, optimalisasi operasional gudang melalui perbaikan tata letak yang lebih efektif. Dan yang ketiga, peningkatan layanan pelanggan. Next. Nah, di sini terdapat batasan masalah. Adapun batasan masalah dari penelitian simulasi diskrit ini adalah yang pertama, penelitian hanya membahas proses distribusi sortir di gudang Shopee di C. Osiwilangon, Surabaya, melalui dari penerimaan hingga monitoring kualitas. Yang kedua, simulasi dilakukan menggunakan software Flexim untuk memodelkan proses menganalisis alur distribusi dan identifikasi bottleneck. Dan yang ketiga, fokus penelitian terbatas pada work in process atau WIP, idle time, dan efisiensi proses sortir tanpa membahas proses pengiriman ke pelanggan atau aspek di luar aktivitas sortir di gudang. Untuk penjelasan selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Sauki Latansana. Baik, selanjutnya ada beberapa asumsi. Jadi, ada pun asumsi dari penelitian ini dengan simulasi diskrit adalah yang pertama, data yang digunakan dalam simulasi dianggap akurat dan mewakili kondisi sebenarnya di gudang Shopee DC Yosowi Langon. Lalu yang kedua,
Proses distribusi sortir berjalan sesuai dengan prosedur standar tanpa gangguan teknis selama simulasi. Lalu yang terakhir yaitu kapasitas tenaga kerja, peralatan dan fasilitas gudang dianggap tetap normal sepanjang proses dimulai. Lalu terdapat sistem di sini untuk bab 2-nya itu ada sistem simulasi dan pemodelan. Jadi sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terhubung dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu, di mana komponen-komponennya bisa berupa bagian-bagian kecil, subsistem, atau bahkan sistem yang lebih besar. Setiap sistem harus memiliki kesatuan hubungan fungsional antar elemen dan tujuan yang jelas agar dapat berfungsi secara efektif. Pemodelan adalah proses untuk membuat representasi yang lebih sederhana dari suatu sistem nyata dengan tujuan untuk menganalisis, memprediksi, dan mengevaluasi hasil sebuah sistem tersebut diterapkan di dunia nyata. Simulasi sebagai bagian dari pemodelan berfungsi untuk meniru dan menggambarkan karakteristik serta perilaku sistem nyata yang sangat penting dalam perencanaan sistem yang kompleks, seperti dalam logistik dan manufaktur. Dengan menggunakan pemodelan dan sistem, kita dapat merencanakan dan mengoptimalkan berbagai aspek sistem secara lebih efisien, mengurangi risiko kesalahan, dan mencapai hasil yang lebih terukur sebelum implementasi di lapangan. Lalu, untuk penggunaan Flexim sendiri, jadi Flexim adalah aplikasi perangkat lunak simulasi berbasis PC yang digunakan untuk memodelkan, mensimulasikan, dan memvisualisasikan berbagai proses bisnis. Perangkat lunak ini menyediakan alat yang kuat untuk memahami dinamika sistem yang kompleks serta mengidentifikasi peluang perbaikan guna meningkatkan produktivitas. Dengan melakukan simulasi berbasis data, perusahaan dapat mengevaluasi apakah kapasitas produksi saat ini cukup untuk memenuhi permintaan atau perlu dilakukan penyesuaian. Simulasi ini memungkinkan perencanaan yang lebih akurat serta pengurangan risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan strategi. Selain itu, flexing dapat digunakan untuk menyeimbangkan lini manufacturing dengan mengidentifikasi bottleneck atau hambatan dalam proses produksi. Lalu terdapat objek flexim. Dalam pemodelan model simulasi flexim, dalam flexim model simulasi dibuat menggunakan beberapa elemen penting, yaitu yang pertama adalah fixed resource, merupakan objek tetap yang tidak bergerak seperti mesin, antrian, atau situasi kerja. Dapat ditempatkan langsung pada model menggunakan fitur drag and drop. Lalu yang kedua yaitu text executor. Objek yang berfungsi untuk melaksanakan tugas seperti operator atau alat pemindah barang, misalnya hand pallet atau rak dorong. Lalu text executor bertugas mengoperasikan mesin atau memindahkan flow item antar objek. Lalu yang ketiga adalah flow item. Objek yang bergerak yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bisa berupa bahan mentah, barang setengah jadi, atau produk akhir dalam proses produksi. Yang terakhir yaitu dashboard, merupakan tampilan visual yang menyajikan informasi penting terkait jalannya simulasi. Lalu dashboard membantu pengguna memantau performansi sistem secara real time dalam satu layar. Lalu terdapat kelebihan dan kekurangan dari Flexim. Salah satu keunggulan utama Flexim adalah kemampuannya dalam membantu menentukan kapasitas pabrik. Flexim memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan sebelum digunakan. Salah satu kelemahannya adalah biaya lisensi yang cukup tinggi, sehingga mungkin tidak terjangkau bagi individu atau perusahaan kecil yang ingin menggunakannya untuk simulasi. Selain itu, meskipun Flexim menawarkan berbagai fitur canggih, pengguna baru mungkin mengalami kesulitan dalam mempelajari dan menguasai yang karena kurva belajar yang cukup tinggi, serta dokumentasi yang terkadang kurang mendalam dalam menjelaskan aspek-aspek tertentu. Nah, jadi di sini pada bab 3 terdapat metode dalam penelitian. Jadi metode pengumpulan data dilakukan adalah pengambilan data dari data primer dengan metode observasi secara langsung pada PT Sopri Express. Dengan empat aktivitasnya yaitu kualifikasi dan penerimaan awal, lalu ada penyortiran berdasarkan tujuan, lalu pengemasan dan perlindungan barang, dan yang terakhir adalah monitoring kualitas. Dan untuk pengukuran menitnya dilakukan selama 10 kali dengan rata-rata setiap aktivitasnya. Nah, berikutnya adalah model konseptual. Jadi pada kasus proses sortir pada gudang distribusi Surabaya DC akan digambarkan model konseptual dalam bentuk ACD atau Activity Cycle Diagram seperti di bawah ini.
Lanjut Kak sih. Kak ngomong lah, ngomong lanjut aku. Kak lanjut dong. Baik, selanjutnya di sini terdapat hasil pembahasan, yaitu di sini terdapat gambar model simulasi distribusi sortir pada software Flexim. Next. Proses simulasi yang dilakukan pada stasiun distribusi dimulai dari kedatangan paket yang digambarkan oleh source. Kemudian paket datang disambungkan menggunakan connect A ke tiga kategori Q, yaitu dengan kategori ringan dan kecil, paket kategori rapuh, dan paket kategori berat. Selanjutnya, paket tersebut akan disambungkan dengan connect A ke mesin multiprosesor yang digunakan untuk melakukan proses awal yang terdiri dari proses penerimaan atau klasifikasi dan proses sortir berdasarkan tujuan. Setelah proses awal selesai, dilanjutkan proses pengemasan dan perlindungan barang yang disambungkan dengan connect A yang digambarkan dengan mesin prosesor. Selanjutnya disambungkan dengan connect A ke conveyor, kemudian disambungkan dengan connect A ke proses pemberian palet kayu yang digambarkan dengan container. Kemudian yang disambungkan dengan Q tumpuk dengan connect A. Selanjutnya paket tersebut akan disambungkan dengan connect A ke mesin separator atau proses monitoring kualitas. Kemudian disambungkan dengan connect A ke Q pemisahan monitoring kualitas dan conveyor. Setelah itu, paket melewati conveyor belt untuk dipisahkan sebagian di proses muat paket ke dalam truk dan sebagian akan dimasukkan ke dalam rak penyimpanan yang dilakukan proses muat. Dari seluruh proses akan disambungkan dengan inspektor untuk menggerakkan seluruh rangkaian simulasi dengan bantuan operator dan dikonekkan dengan simbol S. Next. Baiklah, di sini terdapat verifikasi. Verifikasi adalah tahap pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan kebenaran atas data atau informasi yang diperoleh dari running software flexing yang akan digunakan ketika telah memenuhi persyaratan. Model yang telah dibuat akan diverifikasi ketika terjadinya error atau tidak. Apabila model yang muncul pada sistem konsol terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Berdasarkan tampilan simulasi proses sortir distribusi dan verifikasi dari sistem konsol, proses sortir distribusi berjalan tanpa error, menunjukkan bahwa sistem telah berhasil dikompilasi dan dijalankan dengan benar. Next. Di sini terdapat validasi hasil dari running software generate distribution yang menunjukkan tiga model distribusi dengan relatif core paling besar, yaitu beta sebesar 69,44 dan SB sebesar 71,30 dan Rayleigh sebesar 92,59. Hasil evaluasi menunjukkan indikator good atau baik sehingga distribusi dapat dinyatakan valid dan disimulasi dapat dilanjutkan. Pada tahap selanjutnya, distribusi relay dipilih untuk mempresentasikan simulasi karena memiliki relatif skor yang paling tinggi. Setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan nilai distribusi relay 49,70, get stream current, dan yang akan digunakan sebagai input proses time, kegiatan penerimaan, dan kualifikasi alur distribusi sortir. Next. Di sini terdapat output tingkat utilitas. Berdasarkan gambar di samping, dapat diketahui output dashboard working process tersebut didapatkan jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung dan banyaknya paket yang masih diproses. Pada kedatangan paket 0, di artinya tidak ada paket yang masih dalam proses. Paket kategori ringan dan kecil sebanyak 4, paket kategori rapuh sebanyak 2, paket kategori berat sebanyak 33. Proses awal sebanyak 0, proses pengemasan dan perlindungan sebanyak 0, proses pemberian palet kayu sebanyak 1, proses monitoring kualitas sebanyak 0, proses menuju gudang sebanyak 1, dan proses penyimpanan sementara sebanyak 0. Next.
Di sini terdapat output tingkat kualitas dari Stepjar. Berdasarkan gambar dashboard Stepjar di samping dapat diketahui bahwa terdapat beberapa output yaitu presentase idle, processing, dan bloated pada setiap bit record. Pada proses awal memiliki presentase idle dan processing berturut-turut sekitar 18,36% dan 81,46%. Pada proses pengemasan dan perlindungan barang memiliki persentase yang idle dan processing berturut-turut sebesar 73,83% dan 26,17%. Pada penyortiran berdasarkan tujuan memiliki persentase idle dan proses berturut-turut sebesar 1,13% dan 98,87%. Pada proses penyimpanan sementara memiliki proses idle dan proses berturut-turut sebesar 64,94% dan 35,06%. Pada proses monitoring, kualitas memiliki persentase idle dan processing berturut-turut sebesar 95,75% dan 3,88%. Hasil pembahasan analisis output dari penelitian yang telah kami lakukan sebagai hasil dari analisis simulasi alur distribusi sortir pada gudang distribusi BC Shopee Express, ditemukan bahwa proses penyortiran berdasarkan tujuan memiliki tingkat produktivitas tertinggi dengan 98,87%, menunjukkan efisiensi kerja yang sangat baik tanpa banyak waktu yang terbuang. Sebaliknya, pada proses monitoring kualitas mengalami waktu menganggur tertinggi, yaitu sebesar 95,75%, yang menandakan adanya ketidakseimbangan dalam alur distribusi sortir. Berdasarkan data output dashboard work in process, paket kategori berat memiliki jumlah WIP tertinggi, yaitu sebesar 33,21, yang mengindikasi adanya bottleneck atau proses penanganan yang lebih lama dibandingkan kategori lainnya. Sebaliknya, beberapa proses seperti proses awal, pengemasan, dan perlindungan barang, serta monitoring kualitas memiliki WIP 0. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan optimasi alur kerja dengan menyeimbangkan kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi kerja, dan mengurangi idle time agar proses produksi berjalan lebih lancar dan efektif. Untuk kesimpulan dari penelitian ini, yaitu berdasarkan hasil simulasi, distribusi waktu total menunjukkan bahwa proses penyortiran berdasarkan tujuan memiliki persentase processing tertinggi, sedangkan proses monitoring kualitas mengalami idle time dan bottleneck yang signifikan. Oleh karena itu, optimasi diperlukan untuk mengurangi idle time dan bottleneck agar meningkatkan kelancaran operasional. Sebagai usulan perbaikan, alokasi sumber daya yang lebih optimal dan penyesuaian jadwal kerja dapat membantu mengurangi waktu tunggu. Implementasi sistem otomatisasi juga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana analisis data dapat membantu mengidentifikasi masalah dan meningkatkan kinerja sistem. Proses simulasi juga mengajarkan pentingnya perencanaan yang tepat dalam manajemen operasional. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. John.